Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua Syam bareng Erlan. Di sini gua di channel Penikmat Malam bakal nyeritain kisah tentang abang gua, dimana dia tersesat di Gunung Ciremai. Bang, gue pengen nanya. Jadi gimana pengalaman lu tentang dunia mistis? Jadi sedikit cerita, sebenarnya kejadian ini dialami sama abang gua pas dia lagi naik di Gunung Ciremai, Kuningan. Jadi ceritanya tuh waktu itu kan berempat jalan dari Jakarta. Ini cerita dari Bang Wahyu nih. Berempat jalan dari Jakarta naik bis ke arah Kuningan. Pas sudah nyampe base camp ya semua normal lah, kayak sebelum naik gunung kan biasanya nyari makan ya kan. Nyari makan, bikin pokoknya ya udahlah persiapan buat naik. Cuma pas di kejadian tersebut, pas udah naik gunung, baru nih mulai kejadian-kejadian mistis dari pertama naik. Rasanya gimana? Deg-degan pastinya mah. Jadi ceritanya tuh pas sebenarnya kejadian mistisnya tuh pas dialaminya pas pulang. Pas naiknya mah enggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Jadi Nggak pas ada. pulang tuh. Iya. Jadi pas pulang dari atas gunung itu kisaran ya jam 5 sore. Jadi jam 5 sore di situ dia cerita nih sama gua. Pas jam 5 sore dia turun bareng sama dua rombongan. Jadi ketemu temen rombongan lain di trek ceritanya. Akhirnya dari situ mereka janjian nih buat ketemu di base camp. Terus akhirnya kan rombongan dari, kalau nggak salah tuh dari Kebayoran, jalan duluan. Setelah setengah jam mungkin, nah baru rombongan abang gua nih turun ngikut jalan trek. Itu pas mulai jam 5 jalan udah mulai digangguin, kayak tiba-tiba dia kayak nggak bisa lihat peta lah, maksudnya nggak bisa lihat jalan dengan normal. Iya. Dia tuh balik lagi. Jadi abang kesini balik lagi sini lagi. Iya. Jadi dia jalan balik lagi. Dia tuh kayak ada kejadian janggal lagi. Dia tuh pas sebelum ke Blinger itu, pokoknya pas mulai ke Blinger tuh menjelang maghrib, mereka nemuin pohon pisang di ketinggian posisinya. Jadi kan ya sedikit inilah, pohon pisang tuh soalnya kan nggak bisa tumbuh di ketinggian di atas 1000. Iya. Pohon pisang tuh udah nggak bisa tumbuh. Jadi kalau ada pohon pisang di atas gunung tuh kayaknya mustahil. Iya, aneh banget. Itu yang lihat Bang Wahyu sendiri. Abang Wahyu, abang lu? Iya, abang gua. Jadi dia turun ngeliat pohon pisang. Akhirnya kan dia bingung nih, aneh lihat pohon pisang. Ya udah mutusin buat break sebentar, nunggu ajan. Ya kan ada ajan tuh di handphone. Iya. Alarm ajan, beres ajan, dia jalan lagi. Begitu jalan lagi, nah itu pokoknya dia di pos ini kandang kuda. Pos kandang kuda. Iya. Jadi dia nggak bisa turun, balik lagi sampai dia ngasih patokan gitu bang, motongin tangkal bukan tangkal, dahan. Iya, Bahasa Sunda Jo. Jadi dia motongin dahan pohon, ketemu lagi di situ pohon yang dipotongin, ada lagi, ketemu lagi. Jadi selama mereka turun tuh rasanya diputar-putar gitu lah, sampai kejadian akhirnya kan bahan makanan udah mulai nipis. Singkat cerita mereka berantem tuh, yang sebagian pengen ngecamp, bukan sebagian sih, semuanya pengen ngecamp, cuma Bang Wahyu yang nggak mau ngecamp. Jadi posisinya kenapa Bang Wahyu nggak mau ngecamp, karena pertama lihat pohon pisang,
kedua pas break itu bang, di belakang, jadi kan Bang Wahyu di depan nih, temen-temennya di belakang, Bang Wahyu madep ke belakang kayak gini nih, temen-temennya madep Bang Wahyu semua, Bang Wahyu madep ke belakang. Nah itu lihat, jangan ngalahin kejanggalan. iya, itu di belakang mereka tuh lihat kuntilanak. Sosok kuntilanak. Iya, kuntilanak. Kayak dari situ Udah jadi merit nih. iya sama nih. Kayak dari situ dia mutusin buat terus jalan, karena pikiran dia kalau misalnya ngecamp takutnya pas bangun pindah alam atau ada yang hipo, ditambah logistik nggak ada. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, air kan nggak ada bang. Iya, Mana tuh kehabisan kalau air, makanya itu. Terus itu dilanjut. Kayak Nah, jadi nih, pas mau jalan hujan bang. Pas mau jalan itu sekitar jam 8-an lah, hujan. Akhirnya bikin tenda darurat. Tenda darurat sekalian ya bikin plastik doang, sekalian buat nedangin air. ya. Karena nggak ada air. Setelah dapet air, udah mulai reda hujannya, berantem lagi. Waduh, Iya, mulu ini. iya. Berantemnya kenapa? Karena air kan dipikir udah ada. Dipikir udah ada. Iya, air Padahal- kan udah ada, udah nampung nih. Jadi mereka mikirnya capek, yaudah istirahat aja. Yang penting air ada. Tapi Bang Wahyu tetap kekeh, pengen turun. Pengen turun. Iya, karena dia kan pas istirahat break itu lihat kuntilanak tuh bang di belakangnya. Kayak dari situ dia lebih milih buat ya udahlah turun. Sampai dia bilang gini, dia cerita ke gue gini, dia bilang oke lah, kalau misalnya lu nggak mau turun, biar gue yang turun sendiri. Lu buka camp di situ. Kata Bang Wahyu gitu. Kata Bang Wahyu gitu. Bisa dibilang dia kan leader nih di tim. Leadernya. Iya leader. Dia ngomong gitu bukan maksud mau ninggalin sebenarnya. Iya. Biar temen-temennya ikut jalan bang. Akhirnya mereka yaudah mau nggak mau ikut Bang Wahyu kan. Jalan terus. Nah pas udah lama nih, pokoknya lama dah. Mau jam 10 balik lagi. Pos kandang kuda. Balik lagi. Dari situ temen-temennya udah mulai sadar. Baru sadar itu. Iya baru sadar. Padahal dari tadi dia bolak-balik di situ doang. Cuma Bang Wahyu. Cuma Bang Wahyu yang ngeh dan gak mau ngomong gitu sama temennya karena takutnya kan parno. Apalagi posisinya dua cewek. Ada dua ceweknya dia. Iya dua cewek. Yang satu cewek itu kebenaran lagi dapet bang. Kameti. Iya nama dia. Oh. Meti namanya. Nah, udah ada temen-temennya pada nangis ya kan. Udah pada nangis dah, udah Itu pada cewek yang nangis. Iya cewek. Cewek Udah apa ngeh. lagi? Cewek yang nangis dua Ya. orang tuh. Ngeh karena mereka balik lagi kan. Yang tadinya target ya 3 jam lah nyampe base camp, itu nggak nyampe sampai jam 10. Waduh, Dari jam 5 bang. Terus mereka jalan lagi, bayangin dari jam 5 sampai jam 10 nggak nyampe-nyampe. balik lagi ke pos itu lagi bang. Itu yang dibikin bingung tuh. Akhirnya turun. Nah kebenaran kan satu rombongan mereka badannya ngisi bang. Itu kayak ada yang nendang, jadi dia jatuh. Pas turunan jatuh gitu, jatuh gelindingan. Terus nggak kenapa-napa. Alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Cuma pas ditanya dia bilang ada yang jorokin. Iya, dia ada yang gangguin. Akhirnya Itu kan, ngerasa temennya atau apa? ya kalau misalnya temennya sih nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Soalnya lagi gitu. Sudah jatuh, udah. Akhirnya dia ngerasa nih, yang cowok juga baru ngerasa ada yang gak beres, ya kan? Yang cowok ngerasa akhirnya gak beres. Cowok. Iya, temannya Bang Wahyu nih. Akhirnya mereka jalan terus, pokoknya jalan terus sampai jam 12. Pokoknya baru nemuin, parah deh itu ceritanya. Gak turun-turun, itu udah pada nangis, udah pada panik. Iya lah. Kan buat makan. Iya, itu Bang Wahyu ini sampai udah ngebarin ranger Gunung Ciremai via SMS. Cuma karena di gunung kurang sinyal, Nggak ada. belum nyampe. Sinyal. Iya, mereka tuh udah
minta dicari sebenarnya sama tim SAR karena nggak bisa turun. Nah pas udah gitu jalan, mereka ketemu kayak orang kayak kakek gitulah. Iya, kayak ngasih tahu biar turun lah intinya. Ya udah akhirnya dari situ mereka istighfar kan, baca sholawat, nyetel musil. Tapi kok aneh ya ada kakek-kakek. Tapnya di situ mereka juga nggak ngehnya karena mungkin posisi panik bang. Oh iya. Posisi panik ya, itu juga nggak tahu apa manusia asli apa jadi-jadian, mungkin nggak tahu. Menyerupai. Iya. Akhirnya mereka terus jalan pas tengah malam baru mulai digangguin. Mereka break, tiba-tiba yang Bang Wahyu lihat kuntilanak tadi terbang masih ngikutin. Itu Bang Wahyu yang lihat. Yang lain kan? enggak? Belum. Jadi nanti ceritanya dah terbang-terbangan. Jadi tuh pas sudah baru istirahat, belum ada 5 menit karena lihat gituan, jalan, turun, break lagi, ketemu lagi pohon pisang, jalan, balik lagi ke pos situ yang tadi tuh kuburan kuda. Iya, kuburan kuda lagi, jalan lagi. Itu waktu itu lewat trek Linggarjati. Jadi emang kalau menurut warga setempat atau pendaki-pendaki yang lain, Linggarjati itu ya terkenal mistisnya lah. Kejadian yang Iya, yang tadinya nggak percaya akhirnya ya gitu, mereka juga nyadar kan, jalan. Nah singkat cerita tuh tahu-tahu azan subuh bang. Sampai azan subuh. Iya, akhirnya mereka dengar azan subuh. Pas ternyata udah mau nyampe camp. Jadi mereka nggak sadar pas jalan, tahu-tahu dengar azan subuh, kan udah dekat pemukiman tuh. Iya. Nah itu nyampe ternyata mereka udah ngelihat cahaya, udah bisa dengar azan. Padahal tadi muter-muter mulu. Tadi muter-muter dari jam 5 sampai azan subuh tuh. Jam 5 sore sampai azan subuh. Iya, sampai azan subuh. Berapa jam? Bisa dibayangin deh bang, disasari. Akhirnya pas turun, nah itu baru pas mau jalan dipalangin anjing gunung. Itu banyak banget. Ya kisaran 6 atau 7 lagi. Terus gimana? Dipalangin. Akhirnya pas udah dipalangin, karena anjing gunung kan jenisnya kayak mirip-mirip serigala gitu, serem. Akhirnya tos-tosan Bang Wahyu sama temen yang cowoknya ini, dia ngambil balok kayu, ambil dahan kayu lah gitu buat penjagaan. Iya, buat perang langsung. Udah niatnya gue mati dah, yang penting temen gue bisa kabur. Dia sampai mikir gitu. Iya, nekatnya yang penting bisa turun temennya karena udah deket, lampu udah kelihatan, udah dengar suara aja. Top Bang Wahyu. Nah dari situ bang, akhirnya kan karena anjingnya makin galak nih, ngedon juga bang, takut. Anjingnya makin deket, ngedeketin gitu. Bukannya kan anjingnya yang takut, malah kita yang nah jadi ngedon. Teriak tuh mereka sekenceng-kencengnya minta tolong karena udah lihat lampu kan, udah lihat warung. Nah dari warung itu akhirnya ada yang datang. Siapa yang datang? Yang pas rombongan pertama yang turun. Iya, yang beda setengah jam doang. Ternyata mereka di warung itu, di base camp bawah lah. Iya, dia dia tuh kayak nginep lagi di situ, nunggu pagi buat pulang. Jadi mereka malam di situ, base camp tuh di warung. Akhirnya nyamperin lewat jalan muter. Nah pas udah nyampe, karena emang posisinya serem juga anjingnya kan, udah gimana sih, akhirnya mereka milih jalan muter ngikutinnya, motong dikit lah gitu, nggak lewat trek, turun dikit buat nyampe pos. Pas udah nyampe pos
gitu, baru nanya-nanya. Ya rombongan pertama nanya, bang, lu ngecamp lagi? Lama banget katanya, gue tungguin dari jam 10 baca kan. Nah di situ baru mereka ceritanya, cerita panjang lebar. Terus baru temennya ini cerita. Jadi selama mereka disasarin panjang jalan, yang cowok ini lihat kayak pocong selalu deket sama Bang Wahyu. Jadi sebenarnya mereka satu sama lain sama-sama lihat hal yang berbeda. Iya, cuma temennya ini belum berani cerita, dipendem dulu gitu. Baru udah cerita, yang cewek juga sama, lihat kayak pocong, anak, pohon pisang. Ternyata mereka semua lihat, cuma nggak langsung dieksplor, takutnya nanti bikin panik gitu kan. Oh iya. Udah. Nah pas cerita tiba-tiba yang jaga warung denger, terus dia ngerespon gini. Dia ngomong gini, syukurlah bang nggak buka tenda atau ngecamp. Terus ditanya sama tim Wahyu nih, emang kenapa ya kan? Katanya sih menurut cerita masyarakat yang udah kalau yang kayak gitu nggak ketemu. Kalau pas udah ada janggal terus mereka buka tenda, istirahat capek, pas bangun udah bukan di situ tempatnya, atau tukang warung gitu. Nah di situ mereka nangis semua, sujud syukur bisa turun ya kan. Ya udah pas mereka istirahat nggak lama ketemu ranger nyariin. Kenapa? Kalau emang hari itu nggak pulang, mereka udah dicari karena dari malam udah dinyatain hilang. Iya. Jadi mau dicari karena udah meleset dari target lebih dari 1 hari bang. Udah mau dicari itu, alhamdulillahnya ya udah ketemu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah sisi positifnya alhamdulillahnya teman-temannya nggak langsung explore bang. Nggak tahu kalau langsung explore takutnya takut kan. Iya, alhamdulillah tuh dari situ ya udah mereka selamat. Nah pas habis turun mereka baru sadar selama naik ini kayak emang kurang apa ya namanya orang Jakarta bang. Sama yang kayak gitu nggak terlalu kan. Ya biasa aja bang jadinya. Ya ngomong gitulah, agak sompral dikit, agak gimana lah namanya orang Jakarta kayak gitu mah ya, ngomongnya kasar gitulah. Akhirnya dari situ dia ya udah ngerasa dia juga salah buat pelajaran nggak naik ke gunung-gunung selanjutnya. Alhamdulillah jadi gitu bang, alhamdulillahnya mereka selamat. Itu kisah di Gunung Ciremai. Jadi pesan-pesan untuk penonton channel Pendekar Banget apa? Jadi kalau buat kesan ya nikmatin aja kalau mendaki gunung. Kalau buat pesannya yaitu kita harus menghargai tuan rumah yang di situ lah, entah itu kasat mata atau nggak kasat mata. Jaga ucapan, sopan santun. Iya. Tidak yang sompral. Iya nggak sompral lah. Gue mau sedikit cerita tentang gue nih bang. Setelah nyeritain cerita Bang Wahyu, gue juga sebenarnya ada cerita serem di gunung bang. Apa itu? Jadi ini kisah gue pertama kali naik Gunung Pulau Sari. Iya. Gunungnya ada di Pandeglang. Ya ketinggian 1350 mdpl. Waktu itu naik pertama kali sama teman-teman sekolah bang. Kelas berapa? Kelas 11. Iya. Kelas 2. Iya kelas 2 di SMK waktu itu, teman-teman SMK. Jadi ceritanya gue naik rame-rame bang,
cuma bawa tenda 2. Gue naik malam Yang pukul habis maghrib habis maghrib. menjelang isya. Gue sama temen-temen gue, banyak juga ceweknya bang. Gue pas naik ya gue jadi tim apa ya, sapu bersih lah gitu istilahnya. Gue yang paling belakang, temen gue yang lain di depan, buka jalan lah, penunjuk jalan, gue di belakang. Satu kejadian, jadi gue waktu itu posisinya break bang, istirahat. Itu sehabis ini pos Curug Putri. Pos pertama. Enggak pertama juga sih, pokoknya situ kan ada kayak air terjun, ada tebing dikit. Gue habis naik tebing itu. Pos tengah. Pertengahan lah. Jadi pas abis naik tebing, gue capek nih, break. Pas gue break, bagi minum dong biasa. Ini Winaya nih. Kasusnya mau Winaya, temen SMK. Jadi dia dulu ceritanya lucu juga sih, serem juga iya. Dia Tupperware-nya baru bang. Baru. Iya, Tupperware baru. Terus dia bagi-bagi minum kan. Wah. Nih minum nih, gue paling belakang. Ya udah gue minum. Ini kalau teman-teman gue lihat tahu nih pasti ceritanya. Jadi gue minum air, tiba-tiba belakang gue ada yang nyolek bang. Tapi gue nggak colek ini. Bagi air dong gitu. Tangannya ada sini, nyata. Terus gue kira itu Gue kira temen gue kan. Gue nggak kalau gue paling belakang. Gue kasih, nih, kasih anak. Ya udah gue kasih nih kan. Di situ minum, terus di tangan balik lagi ada bang. ngasih lagi. Ngasih Tupperware-nya, ngasih ke gue. Tapi lu belum lihat ke Belum, gue belum lihat. Makasih gitu kan. Terus Winay teriak dari depan, weh, Tupperware gue siniin Yam, katanya gitu kan. Dari situ gue ngasih Tupperware, tapi kan gak ada tutupnya nih bang. Gue pikir sama yang belakang, karena yang terakhir minum kan di belakang gue. Padahal yang terakhir. Nah, padahal yang terakhir gue bang. Terus gue gini, gue bilang, Tupperware-nya mana? Gue bilang kan. Pas gue lihat, ini udah nggak ada orang bang. Udah nggak ada orang. Tapi yang gue bingung, tangannya ada. Ngambil air, ngasih air, ada tangannya. Wujudnya enggak. Wujudnya gue nggak lihat. Alhamdulillah. Dari situ, pas udah dikasih, Winay nanya, ya mana tutupnya? Gue kasih aja Tupperware ya kan. Udah jalan dulu, gue bilang. Tutupnya ada di gua, karena posisi Tupperware kan udah habis nih. Dia bilang gini, jangan hilang loh, gue baru beli. Cuma kata gue, karena gue juga takut bang, jujur ya. Iya jalan, ntar gue kasih Tupperware di atas, ribet kata gue. Karena gue bawa tas lumayan berat, carrier. Ya, itu jalan. Pas nyampe camp, dia nanyain, gue bilang, gue nggak tahu kata gue, hilang. Gue bilang aja hilang dulu kan, karena kan posisinya masih malam tuh, gue serem. Takutnya gue ngomong nanti gimana? Iya gimana gitu kan. Udah sudah pulang, baru gue bilang, sorry ya Nay, tutup Tupperware lu hilang. Dia bilang, hilangnya kenapa? Baru gue ceritain ya. Dari situ kayak dia, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Itu bang, asli gue merinding banget sih. Ya, tangannya nggak ada wujudnya. Tangannya ada, wujudnya nggak ada. Iya makanya, tapi tangannya ada bang, gini. Dia kan kayak, ini gue nih, ini tangan dia ngambil, bagi air dong gitu kan, gue kasih. Itu menurut abang nih, tangannya itu kayak tangan wanita atau laki-laki? Tangannya sih tangan laki-laki bang, karena gini lah kelihatan gede kan, agak jelek juga kulitnya. Tangan laki-laki, gue yakin banget tangan laki-laki. Cuma alhamdulillahnya gue nggak lihat, gue juga nggak tahu sih itu apa. Kalau lo lihat pasti lo pingsan. Kalau lihat gue
langsung nyampe puncak lari. Jadi gitu bang, sedikit cerita, nambahin cerita dari Bang Wahyu. Itu cerita gue di Pulau Sari. Sudah masih banyak sih kisah-kisah yang lain gue pas naik gunung, kayak di perahu, di karang, nah yang lain-lain lah. Cuma ya cukup itu aja dulu bang. Durasi waktu. Iya, durasi waktu kan gak cukup. Ya udah bang, jadi udah itu aja. Udah itu aja bang. Jadi cukup itu aja yang bisa Bang Isyam sharing tentang pengalaman naik gunung. Jadi pesan ketika kita di tempat yang berpenghuni atau tidak berpenghuni, kita harus menjaga akhlak atau sopan santun, jangan berbicara sompral atau berbuat macam-macam. Terutama kita harus ingat kepada Sang Pencipta dan jaga kesehatan apabila ingin menaik gunung. Iya. Itu yang terpenting. Ya udah bang, moto naik gunung. Moto naik gunung. Bukan cari foto-foto. Pulang dengan selamat. Iya. Iya. Dan bawa kenangan kan. Oh iya pasti. Ya udah. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silakan subscribe di bawah ini, like and share. Jangan lupa komen. Oke, siap. Bantu share juga ya. Oke. Sip. Ya udah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.